Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tayyib. Qala Syekh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullahu ta'ala, wa akhbara an kulli nabiyyin minal anbiya annahum da'awun nasa ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Dan Allah telah mengabarkan dari setiap nabi bahwasanya mereka itu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Wa qala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa saja yang kalian sembah selain Allah. Ini kembali kepada makna la ilaha illallah. Berlepas diri dari yang lain kecuali hanya Allah saja. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Telah jelas, bada yaitu dhahara, jelas, antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Memang layak dibenci karena Allah kasih nikmat mereka, ternyata mereka justru bersyukurnya pada selain Allah. Wa qala anil musyrikin, Allah berfirman tentang kaum musyrikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dulu jika dikatakan kepada mereka tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, mereka menyombongkan diri. Padahal Allah yang kasih rezeki, tapi inginnya menyembah banyak-banyak. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami karena taat kepada seorang penyair yang gila? Wa hadza fil Qur'an katsir. Ini banyak dalam Al-Qur'an. Dakwah kepada apa itu? Tauhidul uluhiyah. Wa laisal muradu bit tauhid mujarrada tauhidir rububiyah. Bukanlah yang dimaksudkan dengan tauhid adalah semata-mata tauhid rububiyah. Wa huwa i'tiqadu anna Allah wahdahu khalaqal alam, yaitu keyakinan bahwasanya Allah itulah satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Kama yadhunnu dzalika man yadhunnuhu min ahlil kalam wa tasawuf. Seperti yang disangka oleh sebagian orang dari ahli kalam dan ahli tasawuf. Wa yadhunnu haula annahum idza athbatu dzalika bid-dalil. Mereka menyangka kalau mereka telah menetapkan itu bahwasanya tiada pencipta kecuali Allah dengan dalil, faqad asbatu ghayatat tauhid, mereka telah menetapkan puncak tauhid. Padahal apa? Ini orang musyrikin sendiri sudah kalau sekedar tauhid rububiyah. Kita baca catatan kaki yang pertama itu, wa muraduhum bid dalil alladhi huwa awwalu wajibin indahum huwa al-istidlalu bin nazar. Yang mereka maksudkan dengan dalil yang dikatakan sebagai kewajiban pertama menurut mereka adalah berdalilkan dengan pengamatan ala wujudillah, tentang adanya Allah, wa rububiyatih, tentang rububiyah Allah, wa dzalika bi ba'dil muqaddimatil aqliyah. Caranya adalah dengan beberapa pendahuluan yang semata-mata bersifat akal saja. Allati istalahu alaiha, yang mereka buat-buat istilah itu, dalil tamanu dan yang lain-lain itu. Tidak mungkin begini kecuali begini, maka Allah itu ada. Diteliti apa dengan sangat detail. Padahal apa? Orang musyrikin sendiri tahu itu. Demikian pula apa? Orang yang punya fitrah tahu Allah sebagai pencipta. Cuma yang penting bukan itu. Yang paling penting adalah uluhiyah. Baik. Kita lanjutkan. Faqad wa annahum idza syahidu hadza wa fanau fihi, bahwasanya mereka kalau sudah menyaksikan ini, bersaksi bahwasanya pencipta alam semesta adalah Allah, dan mereka habis di sini, fana artinya adalah habis atau rusak, betul-betul sudah melebur ke dalam akidah rububiyah ini,
fanau fi ghayatit tauhid. Mereka telah betul-betul melebur di dalam puncak tauhid. Seperti yang disebutkan oleh orang-orang Sufiyah ketika melakukan semedi atau melakukan istilahnya itu entrance meditasi semacam itu. Istilahnya adalah istimdad, mencari wangsit. Maka dengan pendalaman pemikiran betul-betul mereka nanti akan menyatu dengan Rabb mereka. Tidak lagi mampu untuk membedakan mana Allah dan mana yang bukan Allah. Akhirnya betul-betul bersatu, menyatu antara Allah dengan hamba. Sudah dalam masalah rububiyah saja. Kalau dalam masalah uluhiyah mereka malas sholat, mereka juga malas menjalankan ibadah-ibadah yang lain, bahkan berbuat maksiat. Tayyib. Kita baca catatan kaki yang kedua, al-fana min ibarati sufiyah. Fana itu termasuk ungkapan-ungkapan orang sufi. Kalau dalam Al-Quran ada fana, tapi maksudnya adalah hari kiamat itu semuanya hancur. Tapi sufi maksudnya bukan itu. Ya, ini adalah adalah puncak dari suluk. Yaitu betul-betul bersatu dengan Allah. Wa maqsuduhum bi annahu yaghibu dhihnuhu an musyahadati ma siwallah. Maksudnya adalah pikiran mereka itu hilang dari menyaksikan yang selain Allah. Jadi apapun yang dilihat ini akan ini semuanya adalah Allah. Itu kalau sudah mencapai puncak suluk, kata mereka. Yakni annahu yasilu ila darajatin la yash'uru fiha bisyai'. Yaitu dia akan mencapai ke suatu derajat yang dia tidak merasakan sesuatu apapun. Tidak lagi dia mampu mengetahui ini makhluk atau ini makanan atau minuman, semuanya adalah Allah. Itu yang dikatakan sebagai al-fana'an wujudi siwa, kata mereka. Yaitu hilang dari wujudnya yang selain Allah, semuanya hanyalah Allah. Makanya tauhid mereka berubah. Jadi kalimat tahlilnya adalah la illallah, la illallah. Tiada sesuatu pun kecuali Allah. Ini merubah tauhid yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan la ilaha illallah, tapi la illallah. Yang tingkatan hakikat sudah semuanya adalah betul-betul Allah, bukan hanya bersatu dengan Allah, tapi Allah. Sehingga tinggal huwa gitu aja. Tayyib. Dan ini adalah bid'ah. Rasul nggak ngajarkan gitu, Allah tidak mengajarkan itu. Tayyib. Nabi Ibrahim juga tidak. Kemudian wa qalbuhu ma'a ma'budih. Hatinya itu sudah bersama dengan zat yang dia sembah. Tayyib. Seperti yang diucapkan oleh seorang syekh besar di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia mengumumkan kepada orang-orang, saya tadi malam duduk-duduk di atas arsy bersama Allah, saya borak-borak sana sini, dan juga saya tadi malam menikahkan anak saya dengan Isa. Akhirnya masyarakat marah, ini mengarut syekh ini. Iya. Baik. Kemudian fala yash'uru wala yuhissu bima siwallah. Maka dia tidak tahu, yash'ur yaitu ya'lam, dia tidak mengetahui dan tidak merasakan apapun yang selain Allah. Betul-betul merasa sudah menyatu dengan Allah. Allah masuk ke dalam dirinya. Wa hadza naqsun fil haqiqah. Ini hakikatnya adalah suatu kekurangan. Iya, kenapa? Rasulullah SAW tidak seperti itu. Bahkan Rasulullah yang mencapai puncak hakikat, beliau masih mengetahui ada Rabb dan ada marbub, ada ilah dan ada ada abid, masih ada hamba dan ada yang disembah. Masih mampu memisahkan. Furqan beliau kuat, akal beliau kuat. Tayyib. Li'anna Nabiyya SAW khairul abidin wa akhsyahum lillah. Karena Nabi SAW adalah hamba yang paling baik dan yang paling takut kepada Allah, wa atqahum lah, dan yang paling bertakwa. Bahkan beliau melampaui derajat semua nabi. Sampai naik ke langit yang ke-6, lewat lagi sampai Nabi Musa mengatakan, saya tidak menyangka ada pemuda yang datang setelah saya, ternyata dia dinaikkan derajat melebihi saya. Disebutkan dalam Sahih Musnad itu. Kemudian sampai ke langit ke-7 dengan Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Ibrahim, ternyata naik lagi. Tidak ada satupun nabi yang sudah mencapai tingkatan itu. Maka beliau yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Itu pun beliau tidak sampai kemudian hilang akalnya atau hilang perasaannya dan seterusnya. Tetap beliau tegar jiwa dan raganya. Sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala ceritakan itu di dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sampai itu? Ma kadzab wa zaghal basaru wa ma tagha. Yaitu mata beliau tidak sampai melampaui dan tidak pula tidak sampai condong ke kanan ke kiri. Yaitu menunjukkan mata beliau itu tetap kokoh, walaupun yang dilihat itu adalah keajaiban yang luar biasa. Keajaiban tentang Sidratul Muntaha, berubah jadi warna-warni yang tidak mungkin diceritakan. Juga melihat raf-raf di atas Sidratul Muntaha itu.
yaitu apa, semacam permadani yang hijau yang tidak mungkin, kata beliau, saya ceritakan karena terlalu indah. Di dunia tidak ada yang seperti itu. Perkara-perkara yang sangat mencengangkan, tapi tetap apa, mata beliau tenang. Demikian pula apa, maka dzabal fuadu ma ra'a. Apa itu, hati beliau tidak mendustakan apa yang beliau lihat. Sementara kalau orang-orang yang akalnya lemah seperti orang-orang barat ataupun yang lain-lain, dapat keajaiban sedikit atau melihat perkara yang aneh langsung apa, dia bilang impossible. Padahal apa, itu possible, tapi karena saking kagumnya sampai mengatakan impossible, mengatakan ghairu ma'qul. Bahkan kalau orang Yaman ada makanan sedap sedikit langsung kata hada jinan. Yaitu apa, ini jin, ini gila. Yaitu apa, sementara Rasul tetap tenang dengan keajaiban yang luar biasa itu. Yaitu apa, ini menunjukkan jiwa dan raga beliau tenang dengan apa, hakikat yang tidak mungkin pernah dicapai oleh satu manusia pun melebihi beliau. Sementara yang lain-lain mereka masih di bumi, itu aja sudah apa, jiwanya goncang. Dan anak dulu termasuk yang mempelajari itu, dan bukunya sudah mengatakan jangan heran kalau nanti di tengah malam ada sesuatu yang datang seperti ini, perasaan-perasaan. Bahkan apa, Anda ditawari untuk apa, melihat tembus dinding, melihat ini, mengetahui si fulana sedang berbuat apa, Anda akan mendapatkan tawaran itu, dan akan ada suara ini, suara itu. Nah, orang yang tidak kuat dia akan gila memang. Karena apa, ini adalah tipuan dari jin semuanya. Iya, itu kasyaf memang, pelajaran mukasyafat. Nah, Rasulullah sudah betul-betul apa, mukasyafat, lihat semuanya kecuali apa, zat Allah Ta'ala. Beliau mengatakan saya cuma melihat hijab saja. Yang lain-lain Allah Ta'ala telah menceritakan tentang apa, tentang apa itu, apa yang terjadi di barat, di timur, apa yang terjadi di masa depan, sebatas apa yang Allah ceritakan, tidak semua. Mukasyafah hanya dipelajari ke dia datang secara, dia adalah ilham, dia ilham. Kalau kita mempelajari syariat dengan baik, maka apa, kita akan dapat mukasyafat yang kuat, kata Syekhul Islam. Tapi bukan tujuannya adalah untuk mencari ilmu gaib. Cuma apa, Allah yang akan kasih bonus kalau akidahnya lurus. Seperti yang diceritakan oleh Abul Fawaris. Kalau nggak salah siapa itu, Syuja' Al-Kirmani, dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Barang siapa hatinya itu ikhlas karena Allah dan dohirnya itu dimakmurkan dengan sunnah, dan makannya itu tidak pernah kecuali yang halal-halal, dan dia itu menjaga dirinya dari perkara yang haram, maka hampir-hampir firasatnya nggak akan keliru. Nah, Syekhul Islam yang paling memerangi apa itu akidah sufiyah, memerangi apa khurafat-khurafat, justru apa, firasat beliau jadi sangat tajam. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim nggak suka khurafat-khurafat, tapi apa, beliau cerita dengan jujur. Ketika Khazan itu menyerang, Khazan apa itu, bala tentara Tartar itu yang dipimpin oleh Panglima Khazan, Mongol. Syekhul Islam cerita tentang besok akan begini. Saya lihat begini, setiap saatnya diceritakan, kata Ibnul Qayyim. Nanti terjadi begini, dan memang besoknya betul-betul terjadi itu. Padahal Syekhul Islam bukan orang sufi yang suka khurafat-khurafat, tapi Allah yang kasih bonus karena apa? Kemurnian akidah. Adapun sufi sengaja cari-cari kerjasama dengan jin, bukan dari Allah Ta'ala. Itu pun apa, sering keliru. Dan hasilnya hina-hina, bukan hasil yang baik. Seperti yang diceritakan oleh Imam Asy-Syaukani. Hasilnya yang rendahan, yaitu apa? Ada orang datang, seorang wanita datang, syekhnya langsung mengatakan, saya tahu di balik kainmu itu, di pahamu ada apa itu, tahi lalat. Ini hina sekali, gimana syekh bicara macam itu? Mukasyafat yang rendahan. Baik. Adapun kalau ahli tauhid, mukasyafatnya betul-betul apa? Memang taufik dari Allah Ta'ala, dan untuk perkara yang tinggi, bukan perkara rendahan. Baik, kita lanjutkan. Ini Rasulullah SAW yang paling rajin ibadah, paling khusyuk pada Allah, paling takut pada Allah, juga paling bertakwa. Wa kadzalika sahabatu wat tabi'in. Demikian pula para sahabat dan tabi'in, lam yasil bihimul haddu ila an taghiba adhanuhum. Tidak sampai mereka itu mencapai suatu batasan yang akal mereka sampai hilang. Wala yash'uruna bisyai', sampai apa, tidak merasakan sesuatu. Ini sahabat dan tabi'in nggak sampai seperti itu, dan memang tidak perlu itu. Tetap akalnya tegar, jiwanya juga tenang, tidak mabuk. Adapun kalau orang sufi menjadikan mabuk itu termasuk apa, tingkatan tertinggi, istilahnya sukar. Karena apa, betul-betul meditasi sampai mabuk betul. Sampai akhirnya apa, muncul kalimat-kalimat kekufuran itu, nggak sedar. Tayyib. Wa yusammunahu sufiyah. Nah, ini disebutkan ya, sukron. Orang sufiyah mengatakan sukar, yaitu apa, mabuk, sukaro. Wastilahan, dan secara istilah apa ini ya? Salah baca. Istilaman, yaitu apa? Hilangnya akal. Sama ini dengan sukar. Tayyib. Wa
ghairahuma minal ibarat, dan ungkapan-ungkapan yang lain yang Allah Ta'ala dan Rasulnya nggak mengajarkan itu dan nggak menyuruh untuk macam itu. Kalau akal hilang lalu apa faedahnya? Nggak faedah. Walahum fana'un asyaddu min hadza. Iya, mereka punya fana yang lebih dahsyat dari ini, dan ini tidak disyariatkan dan tidak berfaedah. Fal awal fana'un an musyahadi ma siwallah. Yang pertama, tingkatan pertama adalah apa? Yaitu fana dari menyaksikan yang selain Allah. Jadi sampai tingkat di mana mereka nggak mampu melihat kecuali semuanya adalah Allah. Saya nggak lihat yang lain. Makanya kalimatnya adalah la illallah. Tidak ada yang di dunia ini kecuali Allah. Wa amasani, adapun yang kedua, wahwal asyad, yang lebih dahsyat lagi apa? Wahwa fana'un an wujudi ma siwallah. Fana dari wujudnya selain Allah. Yang pertama sekedar saya nggak lihat. Yang kedua betul-betul nggak ada ini. Semua yang di hadapan saya ini nggak ada kecuali Allah. Semuanya adalah Allah. Kalau yang tadi sekitar apa? Saya nggak melihat selain Allah. Dan semua ini adalah batil. Rasulullah nggak mengajarkan itu, dan untuk apa setelah itu? Tayyib. Ai annahu ya'taqidu annahu ma hunaka mawjudatun ghairullah. Yaitu dia meyakini bahwasanya tidak ada di sana apa saja yang mawujud kecuali Allah. Makanya Abu Yazid Al-Bistami ketika ada kambing datang langsung apa? Dia mengatakan labbaik, labbaik. Ditanya sama temannya, gimana Anda bilang labbaik pada kambing? Oh, dia Allah. Akhirnya apa? Tamunya bubar. Ini macam apa ini? Kita belajar lama-lama tahu-tahu kambing adalah Allah. Selama ini kita makan kambing. Rugi. Kemudian apa? Ada burung gagak teriak-teriak, langsung dia bilang labbaik. Nah, kenapa? Oh, burung gagak ini juga Allah. Akhirnya rugi. Ini kita nanti mau makan apa kalau semuanya adalah Allah? Macam mana boleh jadi sampai begitu? Ya, itu perlahan. Memang setan itu apa? Memiliki khutuwat, memiliki langkah-langkah. Setan sini nggak pernah sampai gitu. Ya, idea dia bisa ilmu kalam. Ya, ini adalah hasil dari apa? Hasil dari ilmu kalam. Memang ujung-ujungnya ke situ. Dia buat tamsilan lah kira. Memang ujung-ujungnya ke situ. Sampai mereka mengatakan bahwasanya sebenarnya Allah itu lebih perlu kepada hamba daripada hamba perlu kepada Allah. Ini gimana kalimat seperti ini? Kalau sejak pertama diajarkan orang akan lari, tapi kalau pelan-pelan lama-lama orang percaya. Karena apa? Karena dikasih apa? Dasar-dasar yang keliru. Yaitu apa? Manakala Allah itu kenyataannya memang tidak mungkin kita lihat, sementara apa? Allah itu kita yakin dia ada. Lalu bagaimana? Allah perlu ada yang namanya apa? Mumasil, yaitu yang menjadi apa? Menjadi permisalan untuk Allah. Sementara Allah Maha Indah, berarti makhluk yang paling indah apa? Manusia. Yang paling indah apa? Yaitu wanita. Makanya mereka dalam zikir-zikirnya bilang ya Laila, ya Laila. Orang yang nggak paham dikira ini sedang apa? Sedang cinta pada Laila, padahal maksudnya adalah Allah. Nah, ini adalah kekufuran. Yaitu apa? Allah Ta'ala untuk memperkenalkan dirinya, dia perlu hamba. Hamba yang layak untuk jadi tamsil. Nah, boleh jadi adalah apa? Wanita yang paling cantik, itu adalah Allah. Lama-lama semuanya adalah Allah. Dan ini adalah kekufuran. Enggak boleh kalimat macam itu. Makanya para ulama sepakat bahwasanya apa? Orang yang sampai tingkat ini yaitu wahdatul wujud ini lebih kufur daripada Yahudi dan Nasara. Nasara sekedar mengatakan Allah bersatu dengan Isa. Sementara yang ini Allah bersatu dengan semuanya. Bahkan mereka terang-terangan mengatakan apa? Ya kalab, ya khinzir, ya kotoran-kotoran itu adalah Allah. Karena memang bersatu dengan Allah. Dan ini adalah apa? Kekufuran. Makanya mereka mengatakan, Ibnu Arabi mengatakan, akidah seperti ini jangan kau ceritakan pada orang awam, nanti kita akan dibunuh. Nah, kalau betul ceritakan, para nabi nggak takut menceritakan kebenaran. Tayyib. Tapi apa? Mereka sendiri tahu, oh ini salah ini. Kecuali kalau apa kita ajak sikit-sikit orang awam sampai tingkat tertinggi ya baru mereka akan taat sama kita itu. Akibatnya betul, orang yang tingkat tinggi yang belajar pada Ibnu Arabi setelah itu apa? Betul-betul mengagungkan dia dan sujud pada dia. Kalau dia kencing langsung apa? Kencingnya dimasukkan dalam botol lalu dijadikan apa? Sebagai untuk minyak wangi. Demikian pula apa itu? Beraknya. Sampai ketika apa? Seluruh ulama ahlu sunnah memfatwakan dia harus ditangkap ketika pemerintah membongkar rumah dia, masuk ke rumah dia, langsung apa? Mereka lihat itu ada kotak dari emas, dibuka ternyata apa? Ada rojiknya, yaitu apa? Beraknya dia itu. Najisnya. Untuk apa? Untuk campuran minyak wangi. Nauzubillah. Ya di Indonesia gitu, di Jawa pun gitu. Ketika kita nasihati, ini kotoran lah, ngapain? Oh, untuk kamu ini kotoran, untuk kami ini coklat katanya. Ya. Syekhnya aja nggak mau makan punya dia sendiri, gimana nyuruh muridnya makan? Ini sudah tingkat gila, nauzubillah. Ya memang ujung-ujungnya ke sana. Ini kasihan muslimin ditipu. Tai lembu tu dia. Nah, itu masih mending kalau tai lembu. Itu masih nggak sampai najis.
Sekedar apa? Sekedar rumput aja itu kan. Nah ini manusia, naudzubillah, ditipu. Setan aja mungkin kan gelak itu. Tayyib. Kemudian kita cari akhirnya yang mana ini? Kullul mawjudat hiyallah. Semua yang ada adalah Allah. Sawaun kana fil ibadah au fi ghairiha. Sama saja itu dalam suasana ibadah ataupun dalam suasana yang lain. Makanya kata Ibnu Arabi di dalam kitab tafsir dia Fususul Hikam, dia mengatakan apa? Yaitu Nabi Nuh keliru ketika dia mengingkari kaumnya. Padahal kaumnya betul menyembah patung-patung, betul karena patung adalah Allah. Kalau ketika dibantah, kalau mereka keliru kenapa mereka ditenggelamkan di dalam banjir? Maka si Ibnu Arabi mengatakan kalian lihat itu banjir, maksudnya adalah banjir ma'rifah. Mereka sedang apa? Tenggelam di dalam lautan ma'rifah. Udah serba kacau udah. Makanya Nabi Harun dimarahi Nabi Musa karena apa? Nabi Harun keliru. Kaumnya menyembah patung anak lembu dari emas, itu sudah betul. Nah, ketika Nabi Harun mengingkari, maka Nabi Harun dimarahi Nabi Musa sampai ditarik jenggotnya itu. Ini dipusing-pusing. Padahal Nabi Musa marah bukan karena Nabi Harun tidak mengingkari, tapi kenapa Nabi Harun nggak segera menyusul Nabi Musa memberitahu umatnya tersesat itu. Tapi mereka balik-balik kisahnya itu. Ya, memang naudzubillah jadi membuat orang jadi rusak. Gak ada gunanya para nabi diutus kalau penyembahan pada berhala ternyata betul rugi. Para nabi sia-sia amalannya selama ini sampai banyak yang dibunuh, sia-sia. Ibnu Arabi ini ahli falsafah. Oh, memang dia falsafah sangat tinggi. Ijma para ulama di zamannya dia kafir. Bahkan ulama-ulama sufiyah mengkafirkan dia karena melampau sekali dia kesufiannya itu. Termasuk yang mengkafirkan adalah Ibnu Hajar dalam pengarang Fathul Bari, beliau berfatwa kafir Ibnu Arabi, tingkatan yang melampau. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan wahadhihi hiya wahdatul wujud. Inilah yang namanya wahdatul wujud, yaitu persatuan seluruh yang maujud, semuanya adalah Allah. Wa hadza huwa qaulul ghulati minhum. Ini adalah pendapat orang yang melampau dari kalangan mereka. Wahum al-ittihadiyun wal hululiyun. Mereka adalah ittihadiyun yang mengaku wahdatul wujud itu. Wal hululiyun, hululiyun sedikit lebih ringan daripada ittihadiyun. Kalau ittihadiyun itu adalah semua makhluk adalah Allah. Kalau hululiyun yaitu Allah lain, makhluk lain, cuma Allah nanti masuk kepada makhluk. Ini hululiyun. Baik. Ini pun dikafirkan oleh para ulama. Allah Ta'ala mengkafirkan orang Nasoro karena mengatakan Isa itu di dalam dirinya ada ada lahud dan nasud. Zatnya adalah nasud, yaitu kemanusiaan. Tapi di dalam diri Isa ada lahud, yaitu unsur ilahiyah, yaitu hululiyah. Masuknya zat Allah kepada Isa. Ini dikafirkan oleh Allah. Gimana dengan yang mengatakan Allah masuk kepada makhluk-makhluk semuanya? Ini lebih dikafirkan lagi. Dan dinukilkan ijma oleh oleh Burhanuddin Al-Biqai dalam kitab beliau Masra'ut Tasawuf. Tayyib. Dan termasuk yang mengkafirkan mereka adalah Imam Syaukani karena ini melampau sekali. Wa hunaka fana'un salis. Di sana ada tipe fana yang ketiga, dan ini fana yang boleh. Dari sisi sisi hakikatnya. Walaupun untuk namanya nggak perlu, Allah Ta'ala nggak menamakan itu sebagai fana. Yaitu wa huwal fana an iradati ma siwallah. Kita menghilang dari menginginkan yang selain Allah, yaitu ikhlas. Kita ingin Allah saja, nggak ingin yang lain-lain. Nah itu betul. Hakadha qalu, mereka mengatakan itu. Wal maksud huwa anahu fi ibadatihi la yuridu ghairallah. Maksudnya adalah di dalam ibadah tidak ingin kecuali Allah. Wa hadza qad ja'al kitab wa sunnah bi kalimatin ghairih. Al-Quran dan Sunnah telah mendatangkan ajaran ini tapi dengan kalimat yang lain, dan kalimat lebih bagus. Wa huwal ikhlas. Kalimatul ikhlas, mukhlisina lahuddin, mukhlishan lahuddin, mukhlishan lahudini. Ini adalah kalimat yang bagus, ikhlas. Bukan fana. Fana ini kalimat jelek sebenarnya, yaitu hancur. Tayyib. Maka nggak layak kita mengganti kalimat yang Allah pilihkan menjadi istilah-istilah yang datang dari orang yang tidak maksum. Wa huwal ikhlasu lillahi wahdahu fil ibadat, yaitu mengikhlaskan, memurnikan untuk Allah semata dalam ibadah-ibadah. Fala nahtaju ila kalimati fana. Kita tidak perlu kepada kalimat fana an iradati ma siwallah. Fana dari menginginkan yang selain Allah. Panjang sekali kan? Cukup ikhlas selesai. Wa hadza qaulul mutakallimin. Ini adalah ucapan ahli kalam. Istilahnya fana an iradati ma siwallah. Padahal kalimatnya ringkas saja, ikhlas, selesai. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Intinya yang tidak merasa cukup dengan ajaran Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah memang akan letih itu.
buat istilah sendiri, lalu disyarah sendiri panjang lebar. Penafsiran sendiri ya. Iya, akhirnya jadi sangat putih. Iya, Halat juga termasuk apa? Ijma para ulama. Husain bin Mansur al-Halat, ijma ulama bahasanya dia kafir. Kafir, mumawwih, mukharrif. Yaitu apa? Dia adalah penyihir yang apa disebutkan mumawwih, yaitu suka menipu orang. Bukan dia dipancung. Memang. Nah, dia bilang kepada apa? Kepada pengikutnya sebelum aku mati, yaitu sebelum mati dia bilang saya akan datang lagi. Orang langsung pada apa? Orang-orang yang mengikuti langsung percaya. Sampai kemudian apa? Terbentuk kisah-kisah khurafat bahwasanya ternyata petang itu kami melihat itu bayang-bayang Halat sedang apa? Sedang berjalan atau sedang naik kuda. Kisahnya versinya lain-lain. Padahal buktinya betulkah dia datang, mana dia? Nggak ada. Cuma mereka bilang, oh kami lihat bayangnya itu. Itu semua adalah tipuan aja. Kenapa? Kalau Al-Junaid ini adalah generasi pertama tasawuf, akidahnya masih sangat lurus, sangat murni. Dia mengharuskan untuk apa? Orang itu belajar baik-baik. Nggak boleh ada orang ikut jalan kami kecuali apa? Dia harus belajar Al-Quran wa Sunnah dulu. Demikian pula apa? Sahal bin Attillah At-Tustari, dia mengatakan bahwa banyak pikiran-pikiran yang masuk ke saya, tapi apa? Saya tidak terima itu kecuali dengan dua syahid, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini yang awal-awal generasi masih sangat bagus. Nah, yang sekarang, maksudnya di zaman Ibnul Qayyim dan setelahnya, Ibnul Qayyim cerita banyak karena beliau dulu memang dari kalangan mereka dulunya, Syekh besar Sufiyah. Mengatakan apa? Barang siapa belajar ke kertas atau belajar hadis, maka apa? Dia akan terhijabi dari Allah. Bukan terhijabi dari Allah, bahkan apa? Kenal Allah Ta'ala. Cuma mereka takut. Barang siapa belajar hadis memang apa? Cenderung jadi bersih akidahnya.